Baik, ya. Saya langsung mulai saja ya, Mbak. Jadi, ini saya sebelumnya itu AC di nomor 3 yang ini apa? Aku peramal ini. Jadi saya mungkin coba langsung jelasin aja di nomor 3 ini diminta untuk apa prediksi buat ramalan dari angka yang pola pertama dan pola keduanya itu sudah diketahui. Ya, dan diminta untuk eh, di angka pola ke X atau bulan ke X ya di sini. Di inputnya itu ada T-nya itu berapa test case. Jadi ada T-nya, kemudian A1 itu bulan pertama, A2 bulan kedua, dan X bulan keberapa yang pengen diramal gitu angka keberuntungannya. Ya, kurang lebih begitu di soalnya. Kalau di eh, kodenya ini saya nggak ikut template ya. Ini pertama buat fungsi void magician, masukannya ada long A, long B, X, dan Z. Jadi, ini sebagai bulan pertama, B-nya bulan kedua, X-nya ini ya bulan yang dicari ya, dan Z-nya ini nanti hasilnya atau eh, apa angka keberuntungannya di bulan ke X itu. Jadi di sini jika apa X-nya 1 maka akan langsung mengeluarkan atau nilai angka keberuntungannya itu jadi si A di bulan pertama ya. Kalau 2 ya di B. Kemudian kalau lebih dari 2 maka dia itu nilai angka keberuntungannya itu jadi A ditambah B. Terus eh, A-nya ini akan berubah jadi B dan B-nya berubah jadi nilai eh, keberuntungan ini. Jadi kak Fibonacci ya ditambah hasil suatu pola itu adalah pertambahan dari dua pola sebelumnya. Jadi misal pola ketiga itu dari pola satu tambah pola kedua ya. Kurang lebih begitu. Terus ini X-nya dikurangi jadi sampai X-nya eh, lebih dari sama dengan dua. Lebih dari dua, maaf. Nah, selanjutnya di emailnya ini ada deklarasi buat test case-nya sama eh, apa ini? Oh, bulannya ya, bulan. Kemudian ini bulan yang dicari X-nya ini A1 bulan satu, A2 bulan kedua, dan Z-nya ini nilai keberuntungannya diinisialisasi awalnya sebagai nol. Kemudian di scan F saja seluruh masukannya. Kemudian saya pakai perulangan sini, terus panggil fungsinya. Ini sebenarnya bisa langsung di sini magician A1I, A2I, XI, tapi waktu praktikum tuh saya sempat ragu, ini bisa apa enggak, terus akhirnya saya pakai gini, walaupun sebenarnya saya coba lagi bisa, tapi ya nggak saya ubah. Ya, kemudian setelah dipanggil ini fungsinya, terus di print. Ini saya sempat salah, eh, apa ya, long-longnya ini awalnya saya pakai in karena eh, constraint-nya cuma di 10.000 atau kalau pakai in nggak cukup ya. Jadi ternyata pas saya ganti long-long bisa jadi bener di menit-menit terakhir. Jadi ya saya pakai long-long akhirnya di sini. Ya kurang lebih untuk soal di nomor 3 seperti itu ya. Lanjut dimulai dari soal nomor 1 aja ya. Selain nomor 3 yang AC, saya
di ketiga soal lainnya tuh belum sempet ngapa-ngapain, dia masih lihat dari template dan apa ya, cari jalan jalan ngerjainnya tuh gimana gitu. Jadi belum sempet ngapa-ngapain juga, cuman di nomor tiga aja. Oke, di soal nomor satu ini, jadi ada N peliharaan namanya blog ya. Terus langsung ke inputannya aja. Ini ada N banyak, N apa ya, N buah. Ada sebanyak N blok. Jadi terus kemudian RC ini akan ada area R kali C yang nantinya untuk eh, apa tempatnya si blok itu. Kemudian ini akan ada N baris sesuai apa untuk deskripsi bloknya. Jadi ada R0 C0 nih di posisi awal bloknya, kemudian X-nya ini jejak bloknya, CMD line untuk panjang komennya, dan CMD untuk komennya. Sampai semuanya, kemudian di sini ada key, banyaknya aba-aba yang diberikan Pak Arsut, dan di bawahnya adalah indeks key. Aba-abanya itu diberikan ke blok indeks ke berapa. Jadi eh, intinya itu diminta untuk ini dari inputan tadi itu diminta untuk membuat apa ya, gambaran papannya itu yang sudah ditapaki oleh si blok ya, ada jejak-jejaknya itu ditambahkan jejak-jejaknya gitu, dan yang belum pernah dilewati blok itu akan menjadi 00 00 ya, kurang lebih begitu di penjelasan soalnya. Kemudian untuk di solusinya ini, ya pertama karena wajib menggunakan struct, jadi saya pakai ini buat struct RC row column buat posisi bloknya, kemudian jejak bloknya, panjang komennya, komennya juga, terus saya kasih nama blok. Juga di sini saya buat fungsi jejak ini buat ya menambahkan jejaknya ke papan nih, saya kasih nama papan atau area di mana bloknya itu berada. Jadi jika eh, apa nilai jejaknya itu genap, maka dia akan dibagi dua, dan ganjil dia akan dikali tiga, kemudian ditambah satu. Ya, kemudian nilainya akan ditambahkan, ya, diakumulasikan di setiap sel papannya lah. Kemudian ini di emailnya ya deklarasi buat N sama row column-nya. Kemudian saya juga deklarasi buat blok nih, kasih nama B, terus banyak 15 karena constraint-nya nya di 10. Terus ini saya deklarasi areanya 105 ya, karena constraint-nya di 100. Kemudian saya nolkan semuanya dulu ya, ya. Setelah itu, setelah semuanya diisi nol, ini eh, untuk masukin apa deskripsi bloknya ya. Jadi ini ada row kolom, nilai jejaknya, panjang si komennya sama komennya. Dan juga di sini saya sekalian menambahkan jejak di eh, posisi awal bloknya, karena di sini saya lihat di apa kotak ini
di kotak 0,0 ini eh, ada jejak dari blok indeks kedua, padahal dia di sini tidak diberi aba-aba untuk bergerak. Jadi saya simpulkan dia itu setiap bloknya itu pasti ngasih jejak dulu di posisi awal dia, baru gerak terus ngasih jejak lagi. Ini kurang lebih begitu. Ya, makanya saya kasih jejak awalnya, kemudian di sini baca buat aba-abanya, banyak aba-abanya. Ya, kemudian ini setiap aba-aba, nah ini saya buat apa variable index buat di ya indeks bloknya. Lalu saya buat perulangan sampai panjangnya apa sih komennya. Ya, jadi 0 sampai panjangnya komennya. Jika komennya W, maka dia naik atau row-nya itu berkurang. Jika S, dia itu turun, kolomnya tetap, row-nya bertambah. Kalau perintahnya A, dia kan ke kiri. Jadi kolomnya berkurang, tapi row-nya tetap. Dan jika dia itu D ke kanan, dia itu kolomnya bertambah dan row-nya tetap. Kemudian saya panggil eh, fungsi jejak yang tadi, ya menambahkan jejak di setelah si bloknya tadi pindah tempat. Nah, diulangi sampai habis ini panjang komennya ya untuk setiap aba-aba bloknya. Ya, kemudian setelah itu tinggal di print untuk papannya atau areanya setelah diubah. Iya, oh iya sudah. Ya kurang lebih begitu untuk di soal nomor satu. Mungkin saya lanjut di soal nomor dua. Oh ya jujur, saya ini untuk soal dynamic memory allocation ini belum terlalu paham banget. Jadi di soal nomor 2 dan nomor 4 ini saya itu nungguin tutorial dulu. Sempat mengerjakan tapi awalnya wrong answer juga dan tanya-tanya ke AI juga. Soalnya saya bingung buat di realog itu gimana sintaksnya juga dan buat pointer-pointernya itu masih agak ngawang gitu pemahaman saya. Ya gitu. Jadi kembali ke soalnya ini intinya itu diminta untuk ini ada 4 perintah. Jika add itu it, jika add itu untuk menambahkan eh, tasknya dan priority-nya. Kemudian check itu akan diikuti oleh ID sebuah angka, ya angka ID atau indeks dari eh, tes yang sudah dimasukkan, yaitu ngecek apa statusnya ya, status dari tesnya tadi. Ya, ini kalau sudah dihapus maka akan mengeluarkan ini empty, tas ID ini empty. Kalau masih ada, ya tinggal dikeluarkan namanya sama priority-nya. Kemudian ada list, itu ya ngeprint to-do list, kemudian ngecetak semua tes dan priority yang belum dihapus atau ya masih ada. Yang keempat ada clear ya untuk menghapus suatu tes. Jadi akan keluar jika dipanggil akan keluar ini tes yang namanya is clear. Oh ya, yang terakhir exit ya untuk memberhentikan
apa ya, memberhentikan programnya. Ya, ya kurang lebih begitu. Lanjut ke kodenya. Nah ya, jadi saya ikut template ini dan ya sempat bingung di sini di realognya, dan ya ini tahu setelah sesi tutorial juga, ya kalau ini saya insya Allah tambahkan sendiri. Jadi ya dari awal ini deklarasi struct buat namanya tes, kemudian buat variabel test pointer awal dinolkan dulu, kemudian inisialisasi indeks dan ID. Kemudian perulangan di sini masukkan komennya. Jika komennya exit, maka dia langsung break. Kemudian jika komennya add, ya ini akan di realog, eh, indeksnya itu akan bertambah satu karena ditambahkan sebuah teks. Jadi setiap di add tesnya akan indeksnya akan bertambah satu. Dan ya, ya gitulah. Kemudian ini dimasukkan eh, tes name sama priority-nya, dan eh, langsung di print nama sama priority-nya is add. Kemudian age. Ini indeksnya akan bertambah. Kemudian jika eh, komennya itu cek, maka dia dia itu bakalan scan apa, terima masukan ID-nya untuk cek dia di indeks berapa. Jadi ini harusnya kayaknya lebih cocok pakai size ya, bukan indeks di indeks ini. Ya jadi ini saya buat jika ID-nya itu lebih besar dari sama dengan indeks atau size, atau dia kurang dari nol, atau di sini saya set jika eh, nilai priority-nya itu 200, karena di constraint-nya itu cuma sampai 100 maksimal, maka dia akan mencetak teks at ID, di ID yang dipanggil akan eh, is empty ya. Selain itu, maka dia akan mencetak nama sama priority-nya. Kemudian jika dipanggil list, dia akan mencetak to-do list. Oh ya, dan ini sebelumnya saya coba buat eh ngeprint berdasarkan priority-nya. Jadi yang paling gede priority-nya di paling atas, tapi ternyata malah wrong answer. Entah saya salah di mengurutkannya atau gimana gitu. Jadi di sini langsung saja dicek jika eh, tes priority-nya sama dengan 200, maka dia akan continue. Dia tidak akan di print. Selain itu, maka dia akan tetap di print nama dan priority-nya. Nah, yang terakhir ini ada clear ya, di sama akan menyebutkan indeksnya dulu, kemudian di print tas namanya is clear. Ya, di sini saya set di 200 buat priority-nya, makanya di sini semua tadi 200 200 yang ikut Mas Renaldi sih, karena ya kan di constraint-nya cuman sampai 100 ya, jadi bisa aman kalau di set di 200. Ya, yang terakhir di free task pointernya. Ya, kurang lebih begitu untuk yang nomor 2.
Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk di nomor 4. Sebelumnya maaf ini terpotong karena kemarin sempat ada kendala di recordingnya. Jadi di nomor 4 ini akan ada pulau-pulau yang terindeks dengan angka mulai angka 1 sampai dengan angka N. Jadi dimasukkannya nanti akan ada dua angka di setiap barisnya yang itu eh, maksudnya adalah koneksi dari pulau-pulaunya. Jadi misalnya di inputannya ini ada 1, 2, 1, 4, 2, 4, dan seterusnya. Ini maksudnya pulau satu terkoneksi dengan pulau 2 dan pulau 2 terkoneksi dengan pulau satu, sebaliknya gitu. Jadi mungkin walaupun di sini tidak dituliskan lagi pulau 2 2 dengan satu, maka eh, di sini di koneksinya tuh pulau 2 akan tetap punya koneksi dengan pulau satu. Jadi ya kurang lebih disuruh untuk eh, mencetak koneksi dari setiap pulaunya sesuai yang disebutkan di masukannya. Lanjut di kodenya, ya ini saya jujur dapat dari teman karena saya eh, masih cukup bingung ya dengan dynamic memory allocation ini sama pointer-pointer. Ya walaupun sudah ada sesi tutorial, tapi mungkin kemarin Mas Renaldi pakai agensi list atau apa itu, jadi ya belum diajarkan. Jadi ini dari temen, katanya dari template itu cuman perlu merubah di resize sama printnya. Jadi ya kurang lebih saya akan coba jelaskan walaupun belum begitu paham. Jadi yang pertama di sini di deklarasi struct ada size buat kapasitas nanti pulau-pulaunya. Indeks sekarang adalah indeks. Indeks ini adalah jumlah elemen sekarang di array-nya, dan ini ada array-nya. Ya, mungkin saya apa, lanjut ke yang in main dulu. Ini ada deklarasi data dibuat nol. Kemudian ini AB buat pulau pertama dan bukan pulau pertama dan pulau kedua ya. Ada pulau AB. Jadi selama masukannya itu adalah dua buah angka, maka dia akan memanggil fungsi insert. Masukannya adalah eh, data nilai dari pulau A-nya dan pulau B-nya. Jadi di fungsi insert ini akan yang pertama itu deklarasi maksimal indeksnya. Jika A lebih dari B, maka maksimal indeksnya adalah A, dan setelah itu maka maksimal indeksnya adalah B. Kemudian ini jika maksimal indeksnya lebih besar dari sama dengan size atau kapasitas array-nya, maka dia akan eh, membuat new size. Ya, ini old size-nya adalah size yang sekarang, dan new size-nya adalah maksimal indeksnya ditambah dengan satu. Kemudian ini deklarasi array baru dengan eh, apa, size yang baru juga. Ya, dengan size yang baru. Nah, kemudian jika new array itu false, dia tidak membuat eh, array baru, maka dia akan manggil fungsi free, di mana free ini ya untuk eh, yang lebih dari datanya. Kemudian dia akan langsung exit keluar. Selanjutnya ini perulangan dari size yang lama sampai size yang baru.
Kemudian ini diinisialisasi jadi nol dan nol arenya jadi nol. Kemudian di data pointer ini jadi array yang baru dan size-nya juga diperbarui jadi size yang baru. Selanjutnya, jika apa di elemen yang sekarang itu lebih besar dari sama dengan size atau kapasitas sekarang, maka dia akan di resize. Dimana di resize ini ya tinggal eh, deklarasi new size. Jika size sebelumnya itu nol, maka dia akan berisanya di dua. Selain itu, maka dia akan menjadi size yang lama ditambah dengan satu. Dan juga akan deklarasi array baru, dimana itu dari juga dari size yang baru, dari log size yang baru. Ya, kemudian arraynya berubah jadi array yang baru dan size-nya juga menjadi size yang baru. Dan yang terakhir di insert-nya ini pemahaman saya itu buat koneksinya. Jadi ini di pulau A akan punya koneksi ke B dan B juga punya koneksi ke A sebaliknya gitu. Nah, selesai di insert, ini yang terakhir tinggal di print, perulangan untuk printnya, dan yang terakhir akan dipanggil lagi buat free point apa fungsi free-nya. Kurang lebih begitu yang saya pahami di nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.